Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami PKH Tarik Sidoarjo, channel yang membahas tentang berita-berita terbaru, update bansos, tata cara bansos, khususnya bansos PKH, BPNT, dan lain sebagainya yang terkait dengan bansos dari Kementerian Sosial atau lembaga yang lain dalam lingkup pemerintahan Republik Indonesia. Baik sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang sudah bergabung, sudah loyal dengan channel kami, dan juga para penonton yang baru, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa sahabat-sahabat semuanya, tekan tombol loncengnya, tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol komentarnya. Kita tulis di kolom komentar, kita berdiskusi di kolom komentar. Baik sahabat-sahabat, kita sebelum mengawali aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengharapkan keberkahan di hari ini, dan juga sahabat-sahabat di bulan suci Ramadan ini kita tentunya mengharapkan maghfirah dan keberkahan di seluruh aktivitas kita maupun apa yang kita dapat selama ini. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Oke sahabat-sahabat, di hari ini kita akan memberikan pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana kalau bansos kita exclude, bagaimana tata caranya, ya, itu yang pertama. Yang kedua sahabat-sahabat adalah ini ada isu nanti akan didorong, benar apa tidaknya sahabat-sahabat silakan nanti berkomentar ya. Seluruh KPM penerima bansos baik PKH maupun BPNT didorong untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih atau Kopdes KDMP, ya, Koperasi Desa Merah Putih. Jadi di dalam desa itu akan menjadi anggota, ya, ada anggota dari luar, dan juga peserta bansos ini didorong untuk menjadi anggota secara wajib atau secara sistem. Itu sahabat-sahabat semuanya. Oke sahabat-sahabat, yang pertama kita bahas tentang exclude. Tentunya sahabat-sahabat semuanya pernah mendapatkan berita yang kurang enak terkait exclude ya sahabat-sahabat. Bagaimana itu bisa terjadi seperti ini sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat tentunya pernah mendapatkan exclude hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga. Artinya sahabat-sahabat semuanya ya, kok tiba-tiba saya exclude Kak, sehingga menyebabkan bansosnya itu tidak akan cair, ya, tidak akan cair dikarenakan pemeringkatan DTSN yang terbaru atau peringkatan kesejahteraan yang baru melewati siapa? BPS sahabat-sahabat semuanya. Ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau dulu itu perubahannya juga paling setelah penyaluran bansos itu ada perubahan yang meninggal, menambah atau lain sebagainya. Kalau sekarang tidak sahabat-sahabat, di DTSN ini ya, data tunggal sosial ekonomi ini itu datanya itu update setiap hari, tapi ngunduhnya itu per 3 bulan ya. Jadi sahabat-sahabat bisa jadi di tahap pertama itu di desil 1 sampai 4. Nah, tahap kedua bisa jadi di desil 5 sampai 10. Itu sahabat-sahabat. Ya. Di kasus tadi itu ada exclude hasil pemeringkatan DTSN. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ya, tentunya indikatornya sangat banyak. Ya, yang pertama token listrik atau nomor listrik kita itu dipergunakan oleh kita pribadi atau oleh lain atau keluarga kita. Kalau dayanya tinggi, maka peringkat desil kita akan naik. Ya, itu sahabat-sahabat. Yang kedua, gaji kita. Kalau kita bekerja di pabrik atau pokoknya mempunyai slip gaji, itu pasti akan terdata sahabat-sahabat. Ya, akan ada laporan di sana karena slip gaji itu menyertakan NIK atau NIK identitas kita pribadi. Tuh. Yang ketiga, ya, BPJS kita, KIS kita. Apakah kalau BPJS ya, BPJS Mandiri, kita ikut di kelas mana? Kelas 3K, kelas 2K atau kelas 1? Ya.
Yang namanya BPJS Mandiri artinya kita sudah mampu. Dianggaplah pemerintah tidak memerlukan bansos. Itu sahabat-sahabat. Nah, KIS juga jangan tenang-tenang kalau KIS PBI ya, bisa juga itu exclude. Bisanya bagaimana? Kita ini tidak PBI kita itu, KIS kita itu aktif, tetapi kita tidak pernah periksa atau lain sebagainya. Ya, kita tidak pernah periksa ya. Ya, meskipun kita tidak sakit, seharusnya kita secara sistem ya nanti itu periksa bahwasanya KIS ini aktif, dipergunakan dengan baik. Nah, banyak lain indikatornya sahabat-sahabat. Sungguh di luar nalar, BPJS ini sungguh tidak memberikan ruang gerak bagi warga negara Indonesia atau calon penerima manfaat yang benar-benar tidak tepat sasaran ya. Namun kondisi di lapangan sahabat-sahabat nilai sendiri ya, kita cek di kolom komentar, kita berdiskusi. Lah, solusinya bagaimana exclude sahabat-sahabat? Lah, ada namanya pembaruan DTSN. Nanti akan di ground checking. Tadi pagi saya sudah survei ke masyarakat, ke dampingan saya di 2 orang. Ternyata pembaruan DTSN bisa menjadi 2 hal, bisa 2 cara. Lewat operator desa, lewat aplikasi cek bansos secara mandiri. Cepat mana? Sama ya. Lebih enak yang aplikasi cek bansos karena kita mandiri, lebih cepat aksesnya, langsung masuk ke pendamping. Kalau lewat operator desa, kalau operator desanya itu longgar atau tidak ada kegiatan lain, bisa cepat dieksekusi ya. Kalau ada kegiatan lain bisa tertunda. Itu sahabat-sahabat. Setelah pembaruan DTSN oleh pendamping PKH itu akan keluar di 3 bulan selanjutnya ya, akan keluar hasilnya apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, misalnya sahabat-sahabat itu saya seharusnya di desil 2 Kak, desil 3 atau desil 4, ternyata munculnya tetap di desil 6, ya pembaruan lagi gitu. Karena ada variabel-variabel biasanya dari BPS itu yang kita tidak tahu, yang menjebak untuk ini nilainya rendah tapi di sini nilainya tinggi. Itu yang menyebabkan anomali. Yang diambil adalah data tertinggi. Itu sahabat-sahabat poin yang pertama. Poin yang kedua adalah setujukah sahabat-sahabat semuanya, para KPM PKH atau penerima bansos itu dijadikan anggota Koperasi Merah Putih atau KDMP di setiap desa. Dampak baiknya sahabat-sahabat nanti tulis di kolom komentar ya, kita berdiskusi di sana. Dampak baiknya adalah semuanya akan terhindar dari oknum-oknum, misalnya nih pencairan nih ya, di daerah desa lain atau di lain sebagainya, itu misalnya tarik 1 juta, adminnya ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, atau yang tingkatnya tinggi. Nah, sedangkan di KDMP ini nanti akan semuanya sama rata, misalnya 5.000 ya 5.000 semuanya. Itu sahabat-sahabat, dan minim untuk kasus ya, jadi minim kasus seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Lah, untuk dampak-dampak lainnya nanti bisa berjalan, kita akan tahu, kita akan mengevaluasi semuanya. Nanti pendamping akan turut serta mengawasi tersebut. Tidak semerta-merta kita mengasihkan meskipun itu dari pemerintah pusat. Nih KPM PKH, Pak KPM BPNT, saya kasih, silahkan dirawat. Bukan seperti itu sahabat-sahabat, tetap di dalam koridor pengawasan pendamping segala aktivitasnya ya, tetap mengikuti kewajiban yang ada di PKH. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat ya sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.